Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series Hot Skull part yang ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part keduanya terlebih dahulu. Sebab part yang ketiga ini merupakan lanjutan dari part yang kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan Murad yang melepaskan rasa rindunya kepada Osgur. Jika orang biasanya melepaskan rasa rindunya dengan berpelukan, Murad lebih memilih untuk menghajar Osgur hingga babak belur. Anehnya, Osgur malah merasakan kesenangan walaupun kepalanya mengalami pendarahan. Yasmin pun kemudian mengancam Murad untuk berhenti menghajar kekasihnya. Yasmin mengatakan jika Osgur akan terus merasakan kesenangan saat Murad mengajarnya. Hal ini dikarenakan Osgur yang berhasil mengembangkan sebuah obat yang mengubah rasa sakit menjadi kesenangan. Saat kondisi sudah membaik, Murad dan Osgur pun memilih untuk mengobrol berduaan. Murad kemudian bertanya mengapa Osgur memanipulasi kematiannya. Sebenarnya, apakah yang sedang terjadi hingga Osgur terpaksa bersembunyi dari dunia luar? Bukannya menjawab pertanyaan dari Murad, Osgur malah bertanya balik mengapa Murad ingin menemuinya. Murad pun menjelaskan jika eksperimen yang dilakukan Osgur di masa lalu membuat dirinya menjadi kebal terhadap virus. Walaupun begitu, Murad memperoleh efek samping yang membuat kepalanya menjadi panas dan sangat menyakitkan baginya. Murad kemudian menyuruh Osgur untuk mengembalikan keadaan tubuhnya agar menjadi normal. Di lain sisi, Sule berpamitan kepada Murad jika dia harus kembali ke komunitasnya. Sebelum pergi, Sule diberikan walkie-talkie oleh Yasmin apabila Sule ingin berkomunikasi dengan Murad. Setelah itu, Sule pun diantarkan pulang oleh bawaan Osgur dengan kepala yang tertutup. Hal ini untuk menjaga rahasia dari tempat Osgur berada. Kembali ke Murad, Osgur malah merasakan senang jika eksperimennya membuahkan hasil yang sangat fantastis. Osgur pun mengira jika Murad tak serius ingin mengubah dirinya kembali normal. Karena Osgur tak menanggapi perkataan Murad dengan serius, Murad pun langsung membentak Osgur agar segera mengubah tubuhnya menjadi normal lagi. Anladım, normalleşmek istiyorum. Yok olmak istiyorum Özgür. Di sebuah stadion, Fazil kembali bertemu dengan Haidar atau partner lamanya. Fazil memberikan tugas kepada Haidar agar menyelidiki sebuah alamat yang dilaporkan oleh Canan sebelumnya. Fazil terpaksa menyuruh Haidar sebab Canan atau bawahan kepercayaannya kini telah terjangkit oleh virus ocehan. Di suatu tempat, Serhat mengatakan kepada Anton jika dia menemukan informasi mengenai Murad yang berada di zona 6 karantina. Anton pun langsung menyuruh Serhat untuk terus menyelidikinya. Beralih ke Murad, dengan raut wajah yang emosi, Murad pun mendesak Osgur agar dia mengembalikan keadaan tubuhnya menjadi normal. Osgur malah mengajak Murad untuk berduel bermain basket. Apabila Murad memenangkan permainan, Osgur akan membantu Murad untuk mengembalikan tubuhnya menjadi normal. Sebelum permainan dimulai, Osgur memberikan sebuah obat buatannya yang baru dia kembangkan. Osgur pun menyuruh Murad untuk menelan obatnya agar permainan semakin seru. Tanpa berpikir panjang, Murad pun langsung menelannya. Özgür. Di kantor Lae, Haidar menginformasikan kepada Fazil jika di alamat yang diberikannya sebelumnya, dia menangkap kedua pengoceh yang merupakan istri dan juga anak dari Anton. Fazil pun seketika merasa terkejut sebab Anton telah memanipulasi identitasnya yang mengaku tak memiliki keluarga. Kembali ke Murad, ketika Murad sudah kecapean, obat buatan Osgur pun mulai bereaksi. Murad seketika berhalusinasi dengan melihat kedua tangannya yang berubah menjadi akar pohon dan menjalar ke bawah lantai.
Murad pun mengira jika apa yang dirasakannya adalah kenyataan. Di markas Plus One, Sule langsung bergegas menemui Chan dan mengabarkan jika Chan tak akan percaya dengan apa yang dialaminya. Sule mengatakan jika dia baru bertemu dengan sosok ilmuwan terhebat atau Osgur yang dirumorkan telah tewas di masanya. Chan pun kemudian bertanya apakah Osgur memiliki obat dari virus ocehan ini. Sule menjawab jika Osgur tak memilikinya. Di samping itu, Chan menginformasikan jika terbentuk sebuah grup di komunitas mereka yang bernama Sayap Elang yang akan melakukan pemberontakan kepada Lai. Chan pun sangat khawatir jika perbuatan Sayap Elang ini malah membahayakan anggota dari Plus One. Kembali ke Murad, setelah Murad telah tersadar, akhirnya Osgur pun menanggapi Murad dengan serius. Murad bertanya bagaimana tubuhnya bisa kembali normal. Selain itu, Murad juga bertanya tentang bagaimana obat dari virus ocehan ini. Osgur pun menjelaskan jika di masa lalu, semuanya sangat kacau balau. Semua pekerjaan yang dilakukan Osgur untuk membuat obat dari virus ocehan ini malah dihancurkan oleh Fazil. Pada waktu wabah ocehan ini baru menyebar ke seluruh kota, Osgur melakukan penelitian kepada Murad dengan menamainya Project X. Nama ini diberikan Osgur sebab eksperimennya dari beberapa orang hanya Muradlah yang berhasil kebal terhadap virus. Pada saat itu, obat dari virus ocehan ini pun sudah hampir berhasil untuk dibuat. Namun, Fazil malah menyuruh Osgur agar menyerahkan seluruh hasil penelitiannya. Fazil tak ingin obat dari virus ocehan ini bisa dibuat, sebab dengan adanya virus ocehan ini, Fazil bisa menjadi ketua Lai di kotanya. Apabila obat dari virus ocehan ini berhasil dibuat, maka jabatannya akan tergantikan oleh seseorang. Osgur pun berusaha mencegah Fazil yang ingin mengambil semua hasil penelitiannya. Akan tetapi, Osgur gagal mencegahnya. Fazil kemudian membakar seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh Osgur. Dan dalam kebakaran ini, Fazil juga berniat untuk membakar Osgur. Namun, Osgur pun berhasil selamat dari kebakaran di masa lalunya. Fazil yang mengira jika Osgur telah hangus terbakar, dia pun terpaksa memanipulasi mayat dari Osgur. Kemudian, alasan Osgur memilih bersembunyi dari dunia luar, yaitu karena jika Fazil mengetahui jika Osgur masih hidup, dia pasti akan memburunya. Kini, Osgur pun tak tahu bagaimana Murad bisa kebal dari virus ocehan. Semua hasil penelitiannya yang dilakukan Osgur kepada Murad telah hangus terbakar. Dengan kata lain, jika Murad ingin kembali normal, maka Osgur harus melakukan penelitian ulang. Di komunitas Plus One, Chan mengatakan kepada Sule jika seorang pria yang berbicara dengan arif merupakan pembentuk dari Sayap Elang. Pria itu bernama Hakan. Hakan mencoba merekrut beberapa orang agar mau masuk ke kelompoknya. Dari pintu masuk, datanglah kekasih Arif yang terlihat babak belur. As mengatakan jika pasukan Layla yang menghajarnya. Dengan penuh emosi, Arif pun langsung memutuskan untuk bergabung bersama Sayap Elang untuk membalaskan dendam kekasihnya. Di suatu tempat, diperlihatkan Anton bersama Serhat yang mendapatkan informasi dari seseorang jika dia pernah bertemu dengan Murad. Orang itu mengatakan jika dia terakhir melihat Murad di sebuah hotel atau tempat Alex berada. Tanpa basa-basi, Anton bersama Serhat pun langsung bergegas untuk menemui Alex. Di dalam hotel, Anton memaksa Alex agar mengatakan tentang keberadaan dari Murad. Alex pun menjawab jika Murad hanya mampir sebentar ke tempatnya. Alex juga mengatakan jika dia bersama Murad tak pernah menjalin hubungan apapun. Bahkan, Alex juga tak peduli dengan Murad. Menganggap jika Alex mempermainkannya, Anton pun langsung mengeluarkan senjatanya dan berniat menembak Alex. Dari pintu masuk, datanglah Haidar bersama pasukan Lai yang malah menangkap Anton. Anton pun tak percaya dengan apa yang dilakukan Haidar kepadanya. Di markas Lai, Fazil mengatakan jika dia sudah kehabisan kesabaran untuk memperingatkan Anton. Sebagai hukumannya, Fazil menangkap keluarga dari Anton yang disembunyikan Anton selama ini. Mendengar pernyataan itu,
Anton pun langsung emosi dan berniat menghajar Fazil. Fazil pun dengan tersenyum memberikan dua pilihan kepada Anton untuk menuruti perintahnya atau Anton tak akan bertemu lagi dengan keluarganya. Karena tak ada pilihan lain, Anton pun terpaksa menerima permintaan dari Fazil untuk menuruti perintahnya. Biliyor muyum mesela? Tedavi için olmadığı kesin. Di rumah Özgur, Sule kembali menemui Murad karena dia merindukannya. Pada saat itu, Özgur pun memulai rencananya untuk membuat Murad kembali normal. Akan tetapi, Özgur tak memiliki berbagai alat yang akan dibutuhkan nantinya. Sule yang mengira jika Özgur berniat membuat obat dari virus Océan ini, dia pun menawarkan kepada Özgur jika di komunitasnya terdapat lab yang memiliki seluruh alat yang dibutuhkan Özgur. Namun, Özgur pun menolaknya, sebab Özgur tak ingin identitasnya yang masih hidup malah diketahui oleh semua orang. Murad pun langsung kecewa dengan Özgur dan menganggap jika Özgur tak sungguh-sungguh untuk membantunya. Ne mi anlatıyorsun bana? Yani. Senin arkadaşlarını sikeyim. Di markas Lae, Anton diperintahkan oleh Fazil untuk menangkap Murad bersama Haidar. Kali ini, Anton akan menjadi tim bersama Haidar untuk menangkap Murad. Tujuan Fazil menjadikan Anton satu tim dengan Haidar yaitu agar Anton tak bisa bertindak sesuka hatinya. Dengan demikian, Anton pun akan terus diawasi oleh Haidar. Di misi pertamanya, Haidar mengajak Anton untuk mendatangi apartemen dari Murad berada. Di apartemen itu, Haidar memerintahkan seluruh pasukan Lae untuk mengambil semua barang tanpa terkecuali. Tak hanya itu, Haidar juga membawa ibu dari Murad untuk diinterogasi. Anton pun kemudian mengambil buku rahasia yang merupakan sebuah kode milik Murad. Anton pun menyembunyikan buku itu dari Haidar. Di suatu tempat, diperlihatkan Murad bersama Sule yang berjalan berduaan. Sule mengatakan jika dia menemukan sebuah kertas berisi angka yang merupakan rencana dari sayap elang. Sule menjelaskan jika terdapat sebuah grup di komunitas Plus One yang berniat melakukan pemberontakan. Sule pun mengambil kertas berisi angka ini yang merupakan rencana dari sayap elang. Saat melihat angka di dalam kertas itu, Murad pun menyadari jika angka-angka tersebut merupakan gabungan dari kalimat di dalam buku. Namun, Murad tak tahu tentang buku apa yang dimaksud di kertas itu. Tanpa mereka sadari, terdapat pasukan dari Lae yang sedang mengintai mereka berdua. Setelah Haidar dan Anton mendapatkan informasi dari bawahannya, mereka pun langsung bergegas ke tempat Murad berada. Seluruh pasukan Lae pun langsung berpencar untuk mencari Murad. Anton yang melihat Murad bersama Sule dari kejauhan, dia pun melakukan sesuatu yang membuat Murad pun seketika langsung mencari tempat persembunyian. Ternyata, Anton menempelkan sebuah tempelan pinus yang menandakan jika ada sebuah bahaya. Murad pun merasa heran tentang siapa yang menempelkan pinus tersebut. Sule kemudian bertanya tentang apa maksud tempelan pinus itu. Murad menjawab jika tempelan pinus ini merupakan kode yang menandakan jika akan ada bahaya. Dari suatu arah, muncullah Özgur yang menyuruh Murad untuk masuk ke dalam mobil. Özgur telah membuat keputusan jika dia akan membantu Murad walaupun nantinya rahasianya akan terbongkar. Özgur terpaksa melakukan semua ini demi sahabatnya. Di markas Plus One, Özgur dibantu oleh Victor untuk melakukan penelitian. Berbagai tes demi tes pun sudah dijalani oleh Murad. Özgur pun menganggap jika tesnya masih kurang satu lagi. Tes yang terakhir, yaitu menaruh Murad di tengah-tengah si pengoceh. Dengan begitu, mereka akan mengetahui reaksi yang ada di dalam tubuh dari Murad. Özgur kemudian bertanya apakah Murad benar-benar ingin kembali normal. Sule yang mendengar hal itu pun seketika langsung merasa kecewa. Sule mengira jika tes ini dilakukan untuk pembuatan obat. Ternyata, tes ini hanyalah untuk membuat Murad agar kembali normal. Sule mengatakan jika di luar sana jutaan manusia bergantung hidupnya kepada Murad. Sebab, hanya Muradlah yang kebal terhadap virus Océan ini. Dengan kata lain, obat dari virus Océan ini hanya bisa dibuat dari Murad. Victor pun tak ikut campur dalam urusan ini.
Victor hanya berniat membantu Osgur dalam penelitiannya. Victor kemudian mengatakan kepada Osgur jika bawahannya baru saja menangkap beberapa pengoceh yang rencananya akan dilakukan uji coba. Victor pun mempersilahkan Osgur jika dia ingin menggunakan pengocehnya untuk dilakukan penelitian terhadap Murad. Saat Osgur dan Murad melihat salah satu pengoceh berbadan besar, mereka berdua pun langsung merasa terkejut dan juga merasa panik. Sebab pengoceh itu adalah pengoceh stadium akhir yang bernama Haluk. Osgur menjelaskan jika Haluk bisa dikatakan jika dia merupakan bos dari si pengoceh. Tanpa berpikir panjang, Murad pun langsung keluar ruangan dengan rasa ketakutan. Sule yang mengejar Murad langsung bertanya mengapa Murad terlihat panik. Murad menjelaskan jika Haluk merupakan si pengoceh yang menularkan virus ocehan kepadanya. Murad tak ingin berurusan dengan Haluk, sebab Haluk berbeda dengan para pengoceh lainnya. Di kantor Lae, Emil diinterogasi oleh Fazil yang menyuruh Emil agar memberitahukan keberadaan anaknya. Emil pun mengatakan jika dia tak tahu tentang di mana Murad berada. Fazil yang kesal karena Emil tak mau berbicara dengan jujur, dia pun menyuruh pasukannya agar mengurung Emil. Beyefendiye söyleyin. Nefesini boşuna tüketmesin. Di rumah Osgur, Murad pun bertanya kepada Osgur tentang bagaimana lanjutan rencananya. Osgur pun mengatakan jika dia tak ingin berurusan dengan Haluk. Haluk merupakan sesepuh dari para pengoceh. Osgur juga mengatakan jika Haluk berperan penting dalam kekebalan virus ocehan yang dimiliki Murad. Jika Murad tetap memaksa agar tubuhnya kembali normal, maka Murad harus bersama dengan Haluk untuk dilakukan penelitian. Di suatu tempat, diperlihatkan Sule yang mendatangi teman lansianya untuk melakukan curhat. Sule mengatakan jika komunitas Plus One sedang kacau. Beberapa orang ingin melakukan pemberontakan dengan membuat sebuah grup bernama Sayap Elang. Sule harus menghentikan hal itu dengan memecahkan angka-angka di dalam kertas yang berada di sebuah buku. Sule sangat yakin jika buku itu berada di ruangan As atau pemimpin dari Plus One. Seketika, teman Nansia dari Sule pun memiliki sebuah rencana. Di rumah Osgur, Murad masih memikirkan tentang kelanjutan rencananya. Murad belum memiliki mental yang kuat jika eksperimennya harus bersama dengan Haluk. Sebab Haluk tak seperti para pengoceh yang lainnya. Di kantor Lae, Anton berusaha membujuk Haidar jika dia ingin melakukan penyelidikan ke suatu tempat. Anton memiliki rencana untuk mencari informasi ke teman dekat dari Murad sebelum Haidar mengetahuinya. Di kawasan zona 6, Murad merasa terkejut setelah melihat foto ibunya yang dipajang di berbagai tempat. Di dalam foto itu, terdapat tulisan jika Emil telah tertangkap oleh pasukan Lae. Selain itu, terdapat 3 kalimat yaitu mati, terinfeksi, atau hidup. Murad pun langsung menyadari jika kalimat ini adalah pilihan yang harus dipilih Murad. Beralih ke Haidar, terlihat Haidar yang akan menjalankan rencana keduanya. Rencana ini yaitu mendatangi apartemen yang lainnya yang pernah didatangi oleh Murad. Ternyata, apartemen itu adalah tempat tinggal dari Arif. Di kamar apartemennya, terlihat Anton yang telah masuk lebih dulu untuk menemui Arif. Anton mengatakan jika dia merupakan pasukan dari Lae, namun dirinya berada di pihak Murad. Anton akan berusaha melindungi Murad dan orang-orang terdekatnya. Akan tetapi, Arif belum bisa mempercayai Anton. Anton kemudian mengatakan kepada Arif agar memberitahu Murad jika dia ingin berbicara dengannya. Anton meyakinkan Arif jika dia benar-benar berada di pihaknya. Anton pun memberikan kertas berisi nomor telepon kepada Arif agar memberikannya kepada Murad. Dari luar ruangan, terdengar pasukan dari Lae yang mendobrak berbagai pintu. Anton pun langsung bergegas keluar dan mengatakan jika dia sudah mengecek kamar yang satu ini. Melihat perbuatan Anton yang melindungi Arif, Arif pun mulai percaya jika Anton berada di pihaknya. Di markas Plus One, teman lansia dari Sule pun memulai rencananya dengan mendatangi kantor dari Plus One. Di kantor Plus One, As dialihkan pandangannya oleh teman lansia dari Sule.
Kesempatan itu pun dimanfaatkan Sule untuk mencari buku yang merupakan jawaban dari teka-teki di dalam kertas. Akhirnya, Sule pun berhasil mengambil buku tersebut. Di luar ruangan, Sule bertemu dengan Murad yang memiliki raut wajah yang sedih. Murad mengatakan jika ibunya telah tertangkap oleh pasukan Lai. Murad pun berniat untuk menyelamatkannya. Di kantor Lai, Haidar mengabarkan kepada Fasil jika Anton benar-benar sangat mencurigakan. Haidar akan berusaha membongkar rencana Anton yang dia sembunyikan. Kembali ke Murad, Sule bertanya bagaimana Murad akan menyelamatkan ibunya. Murad pun menjawab jika dia akan menyerahkan dirinya. Sule pun langsung terkejut dengan jawaban Murad. Sule langsung melarang Murad. Dari pintu masuk, datanglah Arif yang mengatakan kepada Murad jika terdapat salah satu anggota dari Lai atau Anton yang ingin bertemu dengannya. Arif juga mengatakan jika Anton baru saja melindungi keluarganya saat pasukan Lai sedang melakukan pemeriksaan. Arif juga memberikan nomor telepon Anton yang diberikan Anton sebelumnya. Seketika, Murad pun langsung memutuskan untuk bertemu dengan Anton. Murad berpikir jika Anton bisa membantunya. Ketika Murad sedang memikirkan keadaan ibunya, dia pun teringat masa lalunya ketika dirinya baru saja kehilangan sang istri tercinta. Pada saat itu, Murad yang sedang berduka, dia pun mendatangi tempat tinggal dari ibunya. Murad mengatakan jika istrinya baru saja meninggal akibat virus ocehan. Emil kemudian menenangkan anaknya yang sedang bersedih. Hal ini pun menjadi momen penting yang tak bisa dilupakan oleh Murad. Saat malam hari, Murad menelpon Ozgur dan mengatakan jika dia sudah memutuskan agar Ozgur melanjutkan penelitiannya. Murad sudah siap apabila dia harus berhadapan dengan Haluk. Beralih ke Sule, terlihat Sule yang mencoba menyusun kalimat demi kalimat dari berbagai angka di dalam kertas. Tak disangka, setelah Sule berhasil menyusunnya, ternyata angka-angka itu berisi sebuah rencana dari sayap elang yang sedang mencari cetak biru dari markas Lai. Sule pun masih heran tentang penyerangan apa yang akan dilakukan oleh sayap elang. Di suatu tempat, diperlihatkan Anton yang mendatangi markas pribadinya yang hanya diketahui oleh Cevat dan juga Serhat. Cevat pun kemudian bertanya kepada Anton apakah dia berhasil menemukan Murad. Anton pun menjawab jika dirinya masih mengusahakannya. Haber bekliyorum. Di markas Plus One, Sule bersama teman-teman penelitiannya ingin mencari tahu tentang kengerian dari Haluk. Mereka semua ingin mengetahui mengapa Ozgur dan juga Murad merasa sangat terkejut ketika melihat Haluk. Victor pun melakukan uji coba dengan memasukkan Haluk di ruangan para pengoceh. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Para pengoceh yang sebelumnya terus berbicara, seketika mereka pun langsung terdiam dan membisu saat datangnya Haluk. Victor merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Para pengoceh seakan merasa takut dengan keberadaan dari Haluk. Kini, mereka pun mulai menyadari jika perkataan Ozgur mengenai Haluk yang sangat berbahaya memang benar nyatanya. Di kantor dari Victor, Sule mengabarkan jika sayap elang berencana melakukan penyerangan yang entah bagaimana caranya. Sule meminta bantuan kepada Victor dan juga Chan agar membantunya menghentikan perbuatan dari sayap elang. Saat tengah malam, muncullah Murad dari pintu masuk yang mengatakan kepada Victor jika dia ingin bertemu dengan Haluk. Victor pun mengizinkan Murad untuk menemuinya. Ketika Murad sudah bertemu dengan Haluk, Haluk pun seakan memberikan kode kepada Murad yang entah maksudnya apa. Saat Murad sedang merenung, dia pun tak sengaja melihat ventilasi udara yang membuatnya pun memiliki sebuah rencana. Keesokan harinya, Murad langsung menelpon Anton dan mengatakan jika dia ingin bertemu dengannya. Anton pun langsung merasa senang sebab kini dia bisa bertemu dengan Murad. Saat Murad akan pergi, datanglah Sule yang mengabarkan jika As telah bergabung bersama sayap elang untuk melakukan penyerangan. Sule memohon agar Murad membantu mencegah hal itu terjadi. Di suatu tempat, Anton dan Murad pun akhirnya bertemu. Murad kemudian bertanya mengapa Anton mencarinya. Anton menjelaskan jika pasukan Lai sedang mengincar Murad. Lai tak berniat membuat obat dari virus ocehan ini. Apabila Murad berhasil tertangkap, maka pasukan Lai akan membunuh Murad seketika. Anton memohon agar Murad terus bersembunyi. Selain itu, Anton juga bertanya mengenai obat dari virus ocehan ini.
Murad pun menjawab jika obatnya masih belum dibuat. Seketika, Anton pun merasa bersedih dan mengatakan jika tujuannya mencari Murad yaitu meminta obat dari virus ocean ini untuk keluarganya. Murad kemudian mengatakan jika dia akan menyerahkan dirinya demi bisa menyelamatkan ibunya. Anton pun seketika merasa terkejut. Anton langsung melarang Murad. Namun, Murad mengatakan apabila Anton ingin membantunya, maka Anton harus percaya dengan rencananya. Sule pun langsung menyauti perkataan Murad dan menganggap jika Murad telah gila. Namun, Murad bersikeras jika rencananya ini yaitu untuk menyelamatkan ibunya. Keesokan harinya, terlihat Fazil yang sedang menghadiri rapat dari beberapa anggota lain yang akan membahas tentang kinerja mereka. Di rapat itu, terdapat seorang pria bernama Suat yang meraih berbagai penghargaan atas pekerjaannya. Fazil pun memiliki firasat jika jabatannya akan terancam dengan adanya Suat. Beberapa saat kemudian, Fazil mendapatkan telepon dari Haidar jika Murad berhasil ditangkap. Fazil pun menyuruh Haidar agar menahannya sebab dirinya sedang menghadiri rapat dari anggota lain. Ketika Haidar sedang menginterogasi Murad, dia pun langsung tak sadarkan diri. Bu binada ne yapıyorsun? Ternyata, rencana Murad yaitu menyemprotkan obat bius di ventilasi ruangan yang membuat seluruh ruangan pun tersebar obat bius. Murad menjalankan rencananya ini dengan dibantu oleh Errol. Ternyata, Murad menyewa Errol dalam menjalankan rencananya. Ketika Murad sudah menemukan ibunya dan bergegas untuk pergi, bangkitlah Haidar yang akan menembak Murad. Akan tetapi, Anton berhasil mencegahnya. Melihat hal itu, Murad pun mulai percaya jika Anton berada di pihaknya. Setelah itu, Murad pun langsung pergi dari sana. Saat kondisi sudah membaik, Fazil berniat membunuh Anton karena mengira jika Anton juga terlibat dalam rencana Murad. Ketika Fazil akan membunuh Anton, Murad pun menelpon Fazil dan mengatakan jika dia ingin menginformasikan mengenai penyerangan terhadap markas Lai oleh sayap elang. Namun, Murad hanya akan memberikan informasi ini kepada Anton. Ternyata, tujuan Murad melakukan hal ini yaitu untuk membalas budi dari Anton yang telah menyelamatkannya. Dan kemudian, part yang ketiga pun berakhir. Kira-kira, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Semuanya akan terjawab di part yang keempat. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.